Ayat yang ke-9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari orang mati, maka kamu pasti diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Amin, saudara. Di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus, kehidupan kita ini diselamatkan oleh Dia. Karya penyelamatan itu kita alami. Kenapa? Karena pakaian kemuliaan itu sementara dikerjakan untuk saya dan saudara. Yakobus katakan upah dosa adalah maut, kematian. Upah dosa adalah maut, kematian. Kenapa, saudara sekalian? Karena ada tuntutan dari sebuah kesalahan, ada hukum yang menuntut. Tidak bisa berbeda. Firman Tuhan katakan itulah sengat maut. Sengat maut itu adalah hukum dosa, adalah peraturan, konsekuensi dari pelanggaran itu ada hukum. 1 Korintus pasal 15 mengakhiri firman Tuhan kita. 1 Korintus pasal 15. Dia katakan begini. Nah, dan sesudah ayat 54, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, itulah pakaian kemuliaan di dalam Yesus, karena Dia adalah Allah, pribadi yang mulia, ya. Dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. 55. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Perhatikan baik 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sengat maut yang ada di dalam diri manusia, saudara, itu mematikan. Kenapa? Karena ada hukum yang menuntut. Tapi perhatikan baik, hukum yang menuntut itu sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Amin, saudara. Hukum yang menuntut itu sudah ditanggung oleh Yesus. Bahasa definisi sederhananya begini: Yesus rela disengat maut. Daging Yesus rela disengat maut supaya apa? Dialah yang masuk ke alam maut itu untuk memproklamirkan aku hidup. Dan pada hari yang ketiga Dia bangkit, Dia menunjukkan, Dia memproklamirkan aku hidup, maut telah ditelan. Sengat maut itu Dia hisap habis di kayu salib, sehingga saya dan saudara bebas dari hukum ini. Karena sengat maut yang mematikan itu dikenakan kepada Yesus. Saya dan saudara yang bebas itu. Tidakkah kita harus memuji Dia? Tidakkah kita harus mengagungkan Dia? Tidakkah kita harus memberi syukur, bersyukur, memberi hidup kita kepada Tuhan? Makanya ayat yang terakhir itu katakan, nanti demokrat. Ini yang harus kita kerjakan. Tetapi apa? Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Kita bersyukur di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dia memberikan jaminan, dan ini yang kita pertanyaannya begini: apa rasa syukurmu? Wujud rasa syukur kita kepada Tuhan, perhatikan baik, maka kita harus menaklukkan hidup kita di dalam pelayanan kepada Kristus.
Pakai aku sesuai dengan kehendak. Perhatikan baik. Tetapi syukur lanjut 58. Dia katakan apa? Nah, karena itu saudara-saudara kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayahmu apa? Tidak sia-sia. Wujud syukur kita bahwa hidupmu persembahkan kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Dan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Saya katakan saudara, karena Tuhan tidak pernah membohongi kita. Apa yang difirmankan pasti akan digenapi. Asal kita mau. Apa wujud rasa syukur kita? Saya katakan tadi, bahwa hidup kepada Tuhan. Persembahkan hidup kepada Tuhan. Itulah rasa syukur kita. Aku bersyukur karena Tuhan begitu baik. Aku mau mempersembahkan hidup itu karena Engkau sudah tebus dengan darah yang begitu. Tuhan mau berkati.